Selamat siang Pak Abi. Ya, selamat siang Pak Karmin. Apa kabar? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar hari ini baik, cukup luar biasa. Ya, Pak Abi hari ini akan melaksanakan coaching. Betul, saya akan melaksanakan coaching terhadap coachi atau rekan guru saya. Oke, jadi hari ini saya akan tidak sebagai observer, tapi sebelumnya Pak, saya ingin jelaskan nanti pada saat Pak Abi melaksanakan coaching, jadi saya akan mengamati apakah nanti pelaksanaan coachingnya itu sudah sesuai dengan rubrik, sesuai dengan alur tirta, nanti bagaimana Bapak menanyakan pertanyaan yang berbobot, kemudian nanti mencarikan solusi ya bersama-sama, kemudian apakah sudah sesuai dengan proses kemitraan dan sebagainya. Siapa ya? Siap. Oke. Tapi sebelum dimulai, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, Pak, dari coaching itu potensi apa sih yang ingin Bapak gali atau yang ingin Bapak kembangkan? Kalau dari coachi yang ingin saya kembangkan itu adalah yang pertama menemukan solusi, kemudian yang kedua bisa hadir secara utuh dalam menghadapi permasalahan yang akan diselesaikan. Nah, sebagai coach, apa yang kira-kira potensi yang ingin Bapak kembangkan? Kalau sebagai coach, saya adalah ingin menjadi dalam kemitraan itu pendengar yang baik, kemudian juga membantu coachi menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, nah dari beberapa yang sudah disampaikan tadi, menurut Pak Abi, apa sih yang lebih spesifik atau yang ingin Bapak kembangkan sebagai coach? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah saya mampu menuntun atau membantu coachi dalam menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Oke, satu pertanyaan lagi Pak ya. Indikator Pak, indikator dari kegiatan ini nanti apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Nah, kalau dari kegiatan yang akan saya laksanakan sebentar lagi, indikatornya adalah coachi atau rekan sejawat yang saya coach mampu menemukan solusi-solusi secara spontan setelah kita bertanya. Oke, jadi nanti diharapkan nanti si coachi menemukan solusi tersendiri ya, solusinya betul. Sendiri begitu sepertinya. Sukses Pak ya. Nanti saya akan duduk di samping nanti ya untuk mengamati berdasarkan rubrik yang sudah saya siapkan ya. Terima kasih Pak ya, sukses selalu. Tapi situ aku di sini. Enggak apa-apa di sini apa-apa Pak, gantian. Bukan masa aku. Selamat siang Pak Musin, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa Pak, baik hari ini. Oke. Tadi saya dikasih tahu katanya Pak Musin ingin bertemu, ingin meminta waktu. Kira-kira ada apa ya Pak Musin? Ya begini Pak, jadi sebelumnya saya mohon maaf dulu, apakah Bapak hari ini ada waktu, karena saya sengaja menghadap Bapak untuk membahas sesuatu yang menjadi permasalahan di hati saya Pak. Ya, untuk hari ini jelas ada waktu untuk Pak Musin karena kebetulan saya juga tidak ada pekerjaan lain, jadi insya Allah beberapa menit ke depan kita bisa berbincang-bincang, jadi Pak Musin bisa mengutarakan apa yang ingin Pak Musin bincangkan hari ini. Oke, terima kasih Pak ya. Jadi sebetulnya permasalahan ini sudah 1 bulan ini saya perhatikan kenapa akhir-akhir ini di sekolah saya itu ada salah satu siswa yang sering terlambat Pak, seperti itu Pak. Oh iya, jadi Pak Musin kesini membawa permasalahan tentang siswa yang terlambat itu Pak. Iya betul Pak. Iya. Kira-kira sebelum Pak Musin masuk ke ruangan ini tadi, sebelum kita berbincang, apa yang sedang Pak Musin rasakan? Ya saya sebelum menghadap Bapak tadi, perasaan saya agak mengganjal Pak, karena kita sebagai orang tua, sebagai guru di sini turut prihatin terhadap anak-anak didik kita. Kenapa akhir-akhir ini anak tersebut sering terlambat Pak? Oh iya, oke baik. Jadi kalau mendengar cerita dari Pak Musin tadi, jadi cukup mengganggu pikiran Pak ya, karena betul, Pak. Siswa terlambat itu memang merupakan permasalahan yang sangat rumit atau sangat perlu diselesaikan. Nah, kira-kira menurut Pak Musin sudah ketemu belum inti permasalahan atau
penyebab dari siswa terlambat tuh apa saja? Ya, benar Pak. Jadi ketika saya mengetahui anak ini sering terlambat, saya punya inisiatif. Tempo hari saya sudah memanggil anak ini. Ya, ternyata permasalahan yang besar yang saya temui terhadap anak ini, ternyata anak ini akhir-akhir ini memang sedang keasikan main game di HP Pak. Hampir setiap malam sampai jam 2 malahan Pak. Itu kenapa sering terlambat seperti itu. Iya, jadi sudah ketemu indikatornya ya, jadi penyebab permasalahan itu. Nah sekarang kira-kira menurut Pak Muhsin kan sudah ketemu permasalahan intinya di mana. Yang ada di bayangan Pak Muhsin sudah ada belum kira-kira solusi yang akan dipilih, jalan keluar dari permasalahan ini apa Pak? Ya, jadi yang pertama menurut pemikiran saya, solusi yang akan saya laksanakan ini nanti, yang pertama saya akan memanggil anak tersebut Pak. Nah, ini yang sudah saya laksanakan. Akhirnya dengan pemanggilan tersebut saya mengetahui kenapa anak ini sering terlambat, sehingga saya berinisiatif untuk memanggil orang tuanya Pak. Seperti itu. Oke, jadi sudah ada gambaran dari Pak Muhsin secara pribadi kira-kira solusi yang akan dipilih sebagai jalan keluar dari permasalahan yang sedang Pak Muhsin hadapi. Nah kemudian yang ingin saya tanyakan, kira-kira sebesar apa komitmen dari Pak Muhsin untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi untuk komitmen saya sangat besar sekali karena saya merasa terpanggil dan saya merasa ikut bertanggung jawab atas anak ini. Kita sebagai orang tua, sebagai guru di sekolah, saya nanti akan memanggil orang tuanya dan saya akan meminta bantuan, akan menghadap kepala sekolah terlebih dahulu, sehingga saya akan membicarakan kepada kepala sekolah dan saya akan meminta bantuan kepada guru BK. Nanti kami akan melakukan pertemuan Pak dengan anak dan orang tuanya Pak. Iya. Berarti dari komitmen itu Pak Muhsin juga sudah menyampaikan siapa saja atau pihak-pihak mana saja yang akan terlibat. Jadi Pak Muhsin sudah menyampaikan ada kepala sekolah, wali murid, kemudian ada guru BK yang akan terlibat. Kemudian yang ingin saya tanyakan berikutnya ke Pak Muhsin, setelah selesai melaksanakan menentukan orang-orang yang terlibat ini, mulai kapan Pak Muhsin akan memulai pencarian solusi dari permasalahan ini? Ya, karena kita ini mempunyai prosedur Pak, jadi langkah awal kita akan membuatkan surat pemanggilan. Jadi kita nanti akan titip dengan anak. Kita akan melakukan pemanggilan besok Pak, jam 10 kita akan memanggil kedua orang tuanya besok. Oh iya, baik. Nah yang berikutnya Pak Muhsin, setelah Pak Muhsin melaksanakan apa yang sudah direncanakan nanti, kira-kira yang ingin Pak Muhsin harapkan dari siswa itu apa? Ya, dari hasil percakapan ataupun diskusi dengan orang tuanya, saya harapkan ada perubahan terhadap anak tersebut. Mudah-mudahan ke depannya anak tersebut artinya sudah bisa memanajemen diri. Itu artinya sudah bisa main game, harus ingat dengan waktu, seperti itu Pak. Jadi artinya kalau kita belajar, kalau ada jamnya waktu kita bermain. Bukan berarti tidak boleh Pak main game itu Pak. Betul. Nah setelah selesai, misalnya besok sudah dipanggil, kemudian permasalahan juga sudah selesai, yang akan Pak Muhsin lakukan berikutnya, kira-kira permasalahan ini solusi yang sudah ditemukan akan diimbaskan kepada siapa saja? Ya betul Pak. Jadi untuk kedepannya nanti saya sebagai guru di sini saya akan lebih proaktif lagi terhadap permasalahan anak yang saya temui. Itu artinya mudah-mudahan dengan adanya bimbingan khusus ini, mudah-mudahan tidak ada lagi siswa-siswi yang kesiangan ataupun terlambat hanya karena gara-gara main game. Oke, jadi dari perbincangan kita tadi saya sudah menangkap
apa yang jadi permasalahan Pak Muhsin hari ini, kemudian penyebabnya sudah ketemu, langkah-langkah yang akan dilaksanakan juga sudah ketemu, kemudian pihak-pihak yang akan terlibat juga sudah Pak Muhsin tentukan. Nah, kira-kira perasaan Pak Muhsin sekarang dibanding sebelum kita berbincang tadi bagaimana? Ya, alhamdulillah Pak. Jadi setelah saya berbincang-bincang dengan Bapak, artinya saya sudah mengutarakan keluh kesah yang selama ini mengganjal di hati saya. Alhamdulillah setelah saya bercerita, saya sudah menyampaikan permasalahan dengan Bapak. Saya sekarang sudah lega dan sudah baikan Pak. Artinya saya ke depannya tidak ada lagi, artinya saya sudah bukan saya sendiri lagi yang nanti akan menyelesaikan permasalahan anak tersebut. Iya. Jadi saya juga sangat bersyukur, bangga dengan komitmen dari Pak Muhsin. Jadi saya yakin kenapa Pak Muhsin menjadikan hal ini sebagai permasalahan yang berat bagi Pak Muhsin. Saya pikir itu karena memang Pak Muhsin merasa bertanggung jawab sebagai guru. Ya. Nah, maka saya memberikan semangat. Mudah-mudahan Pak Muhsin tetap proaktif dalam hal menyelesaikan permasalahan siswa terlambat ini, dan mudah-mudahan apa yang sudah nanti Pak Muhsin selesaikan bisa diimbaskan dengan guru-guru lain. Kira-kira sampai saat ini masih ada yang ingin didiskusikan lagi Pak Muhsin? Cukup Pak. Jadi sekali lagi terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya. Mudah-mudahan kedepannya anak ini bisa lebih baik lagi. Amin. Terima kasih. Amin. Oke, selamat siang Pak Abi. Gimana kabarnya? Selamat siang Pak Karmin, alhamdulillah luar biasa. Tadi sudah menyelesaikan coaching ya. Bagaimana perasaan Bapak Ya, setelah alhamdulillah coaching? sudah selesai proses coaching tadi dengan rekan guru yang saya hadapi, dan alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sudah tercapai apa yang diinginkan atau tujuannya. Oke, saya juga sudah mengamati tadi apa yang proses coaching tadi dengan coachi. Saya melihat di sini Bapak sudah melakukan sesuai dengan prosedur, menggunakan alur tirta, kemudian sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot, kemudian memancing coachi untuk menemukan solusi-solusinya. Kemudian tadi juga kolaborasinya cukup santai gitu ya, sehingga saya melihat coachi begitu bisa mengeluarkan pendapat-pendapatnya. Jadi pertanyaan-pertanyaan pemancingnya sangat luar biasa sekali. Nah, sebelum kita mengakhiri Pak, saya ingin menanyakan satu hal lagi. Tadi kan sudah semua tadi Pak ya, tapi mungkin ada yang ingin ditingkatkan lagi kompetensi dari Pak, dari coach sendiri. Ya, kalau sebagai coach, saya yang masih ingin saya tingkatkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin ada pertanyaan yang lebih menantang lagi dalam hal coachingnya menemukan solusi. Oke, tapi menurut coach ya, menurut Pak Abi dalam hal ini, apakah tadi solusi yang ditemukan atau yang dikemukakan oleh si coach itu sudah sesuai dengan harapan Pak Abi? Kalau untuk perencanaan, solusi-solusi yang dikemukakan tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan yang diharapkan. Tinggal kita menunggu hasil dari pelaksanaan. Oke, semangat Pak Abi ya. Semoga Ya. kedepannya proses coaching mungkin nanti akan menemukan proses coaching lagi akan lebih baik lagi ya, lebih Ya, ditingkatkan amin. lagi. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih Pak Karmin.